Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan dan merenungkannya, marilah kita awali dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Rahim, Engkau menganugerahkan karunia kepada kami seturut rencana belas kasih-Mu. Semoga kami mendengarkan putra-Mu yang menuntun kami untuk hidup rendah hati dan rela menerima sesama kami. Maka kami mohon kepadamu, utuslah Roh Kudus-Mu turun atas setiap kami, agar sabda-Mu yang kami dengarkan dan kami renungkan pada hari ini senantiasa menjiwai hidup kami untuk selalu mengabdi Engkau, melaksanakannya di dalam tugas, karya, dan perutusan kami. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita dengarkan sabda Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus bersabda, "Celakalah kalian, hai orang-orang Farisi, sebab kalian membayar persepuluhan dari selasi, inggu, dan segala jenis sayuran, tetapi kalian mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Celakalah kalian, hai orang-orang Farisi, sebab kalian suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan suka menerima penghormatan di pasar. Celakalah kalian, sebab kalian seperti kubur yang tidak memakai tanda, orang-orang yang berjalan di atasnya tidak mengetahuinya." Seorang ahli Taurat menjawab, "Guru, dengan berkata demikian, engkau menghina kami juga." Tetapi Yesus berkata lagi, "Celakalah kalian juga, hai ahli-ahli Taurat, sebab kalian meletakkan beban yang tak terpikul pada orang, tetapi kalian sendiri tidak menyentuh beban itu dengan satu jari pun." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi. Hari ini kita mendengarkan sabda Tuhan dari Injil Lukas. Yesus mengecam dua kelompok orang Farisi dan kelompok ahli Taurat. Dua kelompok ini adalah dua kelompok yang selalu bertanya dan juga berseberangan dengan misi Yesus. Mereka selalu mempertanyakan hal-hal yang lahiriah, hal-hal yang tampak pada manusia. Dan mereka juga suka dihormati, duduk di depan, dihormati di pasar-pasar. Kedua kelompok ini hanya mau mengutamakan kewibawaannya sebagai manusia. Yesus mengecam mereka bahwa celakalah kalian, bukan sebuah kutukan, juga bukan sebuah peringatan, tetapi mau menyadarkan kepada mereka untuk lebih mengutamakan keadilan, damai, sukacita, sehingga dirasakan oleh banyak orang. Maka Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, Yesus mengecam mereka dengan berkata, "Celakalah kalian,
sebab kalian seperti kubur yang tidak memakai tanda. Orang-orang yang berjalan di atasnya tidak mengetahuinya. Nah, inilah kecaman yang disampaikan oleh Yesus kepada orang Farisi dan juga kepada ahli Taurat. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Yesus mau menginginkan supaya kita menghayati setiap sabda yang kita dengar, dan sabda itu bukan saja tinggal diam di dalam diri kita, tetapi sabda itu kita bagikan kepada setiap orang yang ada di sekitar kita, melayani dengan penuh cinta, melayani dengan penuh kasih, melayani dengan penuh ketulusan, tanpa kita harus dihormati, tanpa kita mendapat imbalan atau balas kasih. Mari kita semua diajak melalui sabda Tuhan pada hari ini. Kita bukan saja sebagai pendengar sabda Tuhan, tetapi kita diajak untuk lebih daripada itu, untuk menjadi pelaku atau pelaksana sabda Tuhan itu sendiri. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu untuk sabdamu yang boleh kami dengarkan dan kami renungkan pada hari ini. Engkau mengecam kedua kelompok ahli Taurat dan orang-orang Farisi, untuk mereka supaya selalu mengutamakan keadilan, cinta yang telah Engkau tunjukkan kepada kami. Semoga di dalam kehidupan kami sehari-hari, kegiatan pada hari ini yang akan kami lakukan, kami boleh mampu untuk memancarkan, kami boleh menjadi pewarta sabdamu di tengah kehidupan kami, sehingga sabdamu boleh menghasilkan buah-buah yang berlimpah bagi setiap orang. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian di hari ini, segala rencana dan niat kita senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.